Usiaku masih 17 tahun saat memutuskan menikah dengannya. Banyak yang bilang aku bodoh, terlalu muda, terlalu buru-buru. Tapi aku yakin cinta akan membuat segalanya lebih mudah. Dia meyakinkanku bahwa hidup kami akan berubah, bahwa kami akan berjuang bersama di perantauan. Kami pindah ke kota besar, memulai usaha martabak dari nol. Modalnya bukan dari kantong kami, tapi dari orang yang percaya pada mimpi suamiku. Aku semangat bangun lebih awal, belajar resep, belanja bahan, sampai malam aku tetap berdiri di depan wajan panas. Tapi dia lebih banyak tidur. Setiap hari, saat jam 2 siang, seharusnya mulai bersiap jualan. Dia masih terlelap, kadang baru bangun jam 4, kadang malah menjelang maghrib. Aku bingung, kesal, tapi masih percaya. Mungkin dia cuma kelelahan, mungkin adaptasi. Tapi hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Yang berubah hanya tenagaku yang makin habis, semangatku yang makin tipis. Kami pernah punya 4 cabang. Aku bangga. Sempat berpikir inilah hasil dari perjuangan kami. Tapi semua itu ambruk, satu persatu, bukan karena kurang pembeli, tapi karena suamiku tak pernah benar-benar ada. Setiap kali usaha mulai tumbuh, dia malah semakin malas, semakin cuek. Aku menangis dalam hati, tapi mulutku tetap tersenyum. Demi rumah tangga, demi harga diri, demi anak yang kini tumbuh di rahimku. Sampai satu hari, dia pulang, membawa satu kabar. Adik laki-lakinya akan ikut tinggal bersama kami. Adik iparnya datang tanpa pamit. Aku hanya diberitahu sesaat sebelum dia tiba. Dia mau bantu kita, biar ringan, katanya. Aku diam. Dalam hati aku masih mau percaya. Mungkin kali ini ada tambahan tenaga yang bisa meringankan beban. Tapi sejak hari pertama, firasatku benar. Adik ipar ini adalah versi lebih parah dari suamiku. Bangun tidur hampir menjelang sore, mandi pun kadang tidak. Bantu jualan sekali-sekali saja. Sisanya dia lebih sibuk main HP, nonton video game, bahkan mulai membawa kebiasaan buruk ke rumah. Main slot, mabuk, dan menghasut kakaknya untuk ikut. Aku mulai tidak hanya letih badan, tapi juga letih hati. Usaha yang kami bangun kembali mulai goyah. Kalau dulu suamiku masih mau turun ke lapangan, sekarang malah ikut-ikutan jadi seperti adiknya. Jualan sering kesiangan, pelanggan lama pergi satu persatu, dan setiap uang hasil jualan terkumpul, mereka habiskan malamnya dengan rokok dan suara tawa di ruang tengah. Aku coba bicara. Aku ajak duduk suamiku, aku minta dengan baik-baik agar dia menyadari keadaan. Tapi reaksinya membuatku sesak. Dia adikku, masa kamu tega? Kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi? Katanya, membela. Aku terpaku. Rupanya mempertahankan rumah tangga bukan hanya soal bertahan dalam cinta, tapi juga dalam luka yang terus-menerus tak dianggap. Dan luka itu kini bukan hanya datang dari suami, tapi juga dari orang yang seharusnya tak punya hak ikut menghancurkan hidup kami. Tahun-tahun berlalu seperti salinan dari satu naskah yang gagal. Usaha martabak, semangat baru, lalu runtuh, lagi dan lagi. Aku mulai hafal polanya. Setiap kali ada yang percaya dan memberikan modal, kami mulai dari awal. Tapi seperti yang sudah-sudah, sifat suamiku tak pernah berubah. Ia tetap bangun siang, tetap cuek, tetap menyerahkan sebagian besar pekerjaan padaku yang harus belanja, menyiapkan adonan,
menyapa pelanggan, sambil sesekali menjaga anak yang kini sudah berusia 4 tahun. Suamiku, entah di mana, kadang di kamar, kadang nongkrong di warung kopi, kadang di luar bersama adik iparnya yang belum juga pergi dari hidup kami. Aku sudah pernah mengusulkan untuk mempekerjakan orang lain, supaya pekerjaan lebih profesional. Tapi suamiku bersikukuh, mending adikku yang kerja daripada bayar orang. Kita bisa irit, yang ada malah rugi. Karena cabang martabak pertama saja kini nyaris tak ada penghasilan. Gaji tetap harus dibayar, listrik, gas, bahan semua terus berjalan. Sementara pembeli makin jarang karena dagangan kami tak pernah konsisten buka. Aku mulai merasakan perasaan yang tak pernah aku akui, bahkan pada diriku sendiri. Marah, bukan marah biasa, tapi marah yang menyakitkan dada, menyesakkan napas, marah karena tak dihargai, marah karena tak dianggap, marah karena dipaksa bertahan demi harga diri yang terus diinjak. Tapi yang paling membuatku rapuh adalah saat anakku mulai bertanya. Pagi itu, saat aku mempersiapkan bahan martabak seperti biasa, anakku yang masih balita menarik ujung gamisku. "Ayah, kerja apa sih?" Aku terdiam. Tanganku yang memegang adonan seketika lemas. Pertanyaan itu bukan pertanyaan anak-anak biasa. Di balik polosnya suara itu, ada sesuatu yang mengguncang hatiku. Aku mengelus kepalanya, mencoba tersenyum, tapi bibirku terasa keluh. "Ayah kerja jualan martabak, sayang," jawabku pelan. Tapi dalam hati aku bertanya sendiri, kerja, benarkah dia kerja? Hari itu, aku tidak menangis. Tapi malamnya, saat anakku tidur pulas, aku tak bisa berhenti memandangi wajah kecilnya. Aku ingin dia tumbuh jadi laki-laki yang bertanggung jawab, yang tidak menyerahkan beban pada istrinya, yang tidak egois seperti ayahnya. Tapi bagaimana mungkin jika contoh di depannya adalah laki-laki yang bahkan tak mau beranjak dari kasur untuk sekadar membantu ibunya mencari nafkah? Dan yang paling menyakitkan, suamiku tidak pernah merasa bersalah. Dia menganggap semua ini biasa. Baginya, aku hanya terlalu sensitif. "Kamu terlalu lebay," katanya. "Hidup itu ngalir aja. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ingin pergi, tapi tak punya cukup kekuatan. Ingin bertahan, tapi hati makin keropos. Aku tidak ingin anakku tumbuh dalam keluarga tanpa ayah, tapi aku juga tidak ingin dia belajar menjadi laki-laki seperti ayahnya." Di saat aku mencari secercah harapan, justru adik iparku kembali membawa malapetaka lain. Aku mulai menyadari sesuatu yang lebih buruk dari sekadar malas atau tidak bertanggung jawab. Malam itu, aku memergoki adik iparku dan suami sedang asyik menatap layar ponsel sambil tertawa pelan. Aku mengintip dari balik pintu kamar dan hatiku tercekat saat melihat angka-angka berputar di layar. Slot. Mereka sedang berjudi. "Kah, tembus nih, dapat 200.000. Uyah adik ipahku. Suamiku menepuk bahunya dan ikut tertawa. Aku tak sanggup menahan diri. Aku keluar dari kamar dan menatap mereka dengan dingin. "Itu yang kalian lakukan saat anak kita tidur kelelahan dan kontrakan belum lunas? Main slot?" Suamiku kaget, tapi tidak menyesal. "Cuma iseng, gak sering," katanya santai. Aisen, bagiku itu seperti menjilat luka yang belum sembuh. Aku berjuang mati-matian, mencari uang halal dari pagi sampai malam. Sementara mereka duduk, main, dan berharap rezeki jatuh dari langit lewat judi. Hari itu aku tak hanya kecewa, tapi hancur.
Aku minta adik iparku keluar dari usaha. Aku ingin mengganti pekerja. Tapi lagi-lagi, suamiku membela adiknya. Kamu jangan terlalu keras, dia juga bantu kita. Bantu apa? Membuat usaha makin sekarat, membawa kebiasaan buruk ke rumah kami. Aku ingin berteriak, tapi aku takut anakku bangun. Malam itu aku tidur dengan air mata yang terus mengalir. Dan saat subuh datang, aku tahu satu hal. Aku tidak lagi memperjuangkan cinta. Aku sedang mencoba menyelamatkan diriku dari orang yang kupanggil suami. Aku pernah percaya bahwa kesabaran adalah kunci rumah tangga. Tapi ternyata terlalu banyak bersabar justru membunuh pelan-pelan. Suamiku makin jauh. Pulang larut, kalau tidak di warung kopi, ya nongkrong entah di mana dengan adiknya. Saat aku ajak bicara, dia seperti tak mendengar. Seperti aku ini hanya bayangan, hanya alat produksi uang dan makanan di rumah ini. Aku pernah sakit, demam tinggi, menggigil. Tapi suamiku hanya berkata, "Minum obat aja, nanti juga sembuh." Dia tidak memelukku, tidak mengusap keningku, tidak menawariku segelas air hangat. Padahal dulu, aku menikah karena ingin memiliki seseorang yang akan menjagaku saat lemah. Tapi nyatanya, aku bahkan lebih merasa sendirian daripada saat aku belum menikah. Anakku melihatku terbaring lemah hari itu. Dia mengambilkan selimut, menyelimutiku dengan tangan kecilnya. "Bunda jangan sakit ya, nanti ayah sama om cuma main HP lagi." Aku menangis, diam-diam. Anakku masih kecil, tapi sudah tahu siapa yang benar-benar peduli padanya. Dan siapa yang tidak. Aku mulai menyusun rencana dalam kepala. Bukan untuk pergi, tapi untuk menyelamatkan masa depan anak. Sejak malam itu, aku tahu ini bukan lagi tentang bertahan atau menyerah. Ini soal menyelamatkan sisa harga diri yang masih aku punya. Aku mulai menyimpan sedikit demi sedikit uang hasil jualan. Diam-diam, aku mencari informasi tentang tempat tinggal yang murah, tentang pekerjaan kecil yang bisa kulakukan tanpa suami. Aku tak cerita ke siapa-siapa, bahkan pada ibuku sendiri. Aku tahu, begitu aku bicara, semuanya bisa gagal. Dan saat suamiku makin jauh, makin sering keluar rumah, makin tidak peduli, hatiku justru mulai ringan. Bukan karena aku tak cinta lagi, tapi karena aku tahu cinta yang kupunya sudah terlalu sering dipaksa hidup sendiri. Anakku juga mulai berubah. Ia sering bertanya, "Bunda sedih ya? Bunda nangis lagi?" Aku hanya mengusap kepalanya, pura-pura kuat. Tapi dalam hati, aku janji, aku akan buat hidupnya lebih tenang, meski tanpa kehadiran seorang ayah yang layak. Malam itu, adik iparku pulang mabuk. Ia ribut dengan suamiku di depan kontrakan. Uang hasil jualan habis untuk slot. Usaha cabang kedua gagal bahkan sebelum buka. Aku hanya bisa diam menatap mereka dari balik jendela. Bukan karena takut, tapi karena aku sudah tidak punya tenaga lagi untuk marah. Hari itu, aku memutuskan aku harus pergi. Pagi hari aku bangun lebih cepat dari biasanya. Aku mandikan anakku, siapkan pakaian terbaiknya. Ku peluk ia erat dan kubisikkan di telinganya, "Kita mau pergi sayang. Kita mulai hidup yang lebih damai." Kupandangi rumah kontrakan kecil itu untuk terakhir kalinya. Tempat di mana aku pernah menaruh harapan, membangun impian bersama suami yang kupilih karena cinta. Tapi cinta tak cukup jika tak dihargai. Aku tinggalkan sepucuk surat di atas meja. Bukan ancaman, bukan ratapan. Hanya kalimat tenang, penuh luka yang tak pernah dia mau lihat selama ini. Aku pergi bukan karena aku kalah, tapi karena aku ingin selamat. Untuk diriku
dan untuk anak kita. Saat keluar dari rumah itu, aku tidak tahu akan tinggal di mana esok. Aku tidak tahu bagaimana aku akan membesarkan anakku sendiri. Tapi, satu hal yang aku tahu, aku tidak akan membiarkan hidupku terus digenggam oleh seseorang yang bahkan tidak bisa menggenggam tanggung jawab. Dan untuk suamiku, juga untuk adik iparnya yang sejak dulu hanya jadi benalu, yang selalu menyalahkan keadaan, menyudutkanku seolah akulah yang cerewet, egois, dan tidak bersyukur. Biarlah mereka tetap hidup dalam lingkaran mereka sendiri. Aku akan berjalan keluar, walau sendiri, tapi lebih kuat dari sebelumnya.